Bapak Ibu boleh pelan-pelan duduk. Saya tidak katakan amin, berarti tetap di dalam doa. Keyboard mainkan aja lagu ini. Yang lain boleh. Oke. Tolong ditayangkan. Saya percaya Yesus datang, atau saya katakan Bible, itu bukan sekedar sebuah buku peraturan, tapi sebuah buku tentang kisah cinta. It's a love story book. Even more eternal, everlasting love. Tetapi juga dia adalah life story book. Bicara tentang kehidupan. Permohonan utama bukan ini. Sudah. Yesus datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani hidup. Jadi jangan berpikir Yesus hanya bicara tentang keselamatan pengampunan. Yesus datang supaya kita diajar menemukan diri kita, jalan hidup kita. Kalau saya pinjam istilahnya orang Muslim, takdir kita. Kita nggak percaya takdir. Menemukan diri kita sebagai manusia. Percayalah banyak orang losing keberadaan dirinya. Dia nggak pernah jadi manusia yang sebenarnya. Kita tahu ada istilah jantan dan betina. Laki perempuan. Pria dan wanita. Sebagian orang hanya hidup sebagai jantan dan betina. Atau sebagai laki, sebagai jiwani. Dia hidup untuk kerja. Dia hidup untuk cari makan. Bukan berarti bekerja mencari rezeki itu salah. Nanti kita lihat petanya. Yesus mengajarkan tentang bagaimana menjalani hidup di bumi. Dan dia tidak meniadakan kebutuhan. Dia bahkan sangat peduli kepada kebutuhan. Amin. Doa Bapa kami adalah satu doa yang bukan sekedar untuk dihafal. Tetapi sebuah peta untuk kita pelajari. Doa ini dimulai dari sebuah hubungan. Ada sebagian yang meyakini, saya kira juga nggak salah. Nama Allah itu Yahweh, nggak boleh sebut yang lain. Saya temukan di Alkitab memang demikian. Tetapi yang kita lupa, Yesus tidak mengajar kita panggil Allah itu Yahweh. Secara esensi, Yesus memanggil Allah itu apa? Bapa. Bapa. Jadi apa yang mau diajarkan Yesus adalah sebuah hubungan. Doa ini diawali dengan sebuah sapaan kita sebagai anak kepada Bapa. Dan yang paling dibenci oleh ahli Taurat adalah kenapa Yesus memanggil Tuhan itu, Allah itu Bapa. Yesus tidak disalib karena dia menyembuhkan orang sakit. Yesus tidak disalib karena dia mengusir setan. Yesus disalib karena dia mengaku, aku anak Allah. Catat itu. Nah, yang harus diingat, doa ini diucapkan Yesus, ini kalau ngomong eksegesi, itu dalam bahasa Aramik. Apa bedanya Aramik, bahasa Aramik dengan Ibrani? Ya, kromo sama ngoko. Jadi kalau bahasa Indonesia apa kabar? Kalau Aramik coro Surabaya, ya apa cak? Ya apa cak? Gitu. Ngoko. Jadi sebuah keakraban. Ayah dalam bahasa Inggris itu apa? Ada dua. Father, daddy. Father itu resmi.
Tapi daddy itu sebuah hubungan. Saya kalau ke Israel, waktu Israel itu bangga sedikit lah. Ada gereja doa Bapa Kami. Satu-satunya negara yang kirim 4 bahasa itu Indonesia. Indonesia, Jawa, Batak, Papua ya. Nggak ada negara lain kirim 4 bahasa. Hanya Indonesia. Saya batin kurang 1. Betawi. Coba bahasakan Betawi Bapak Kami. Mantap. Babe gue yang ada di surga. B, ini gue B. Kena toh? Jadi Yesus mau ngajar. Babe. Saya ketemu dalam satu orang pelayan di satu gereja yang besar. Dia dia tertekan atau bagaimana, katanya dia harus cari jiwa dan sebagainya. Saya diketemukan dengan orang ini, saya tidak tahu, saya dianggap pendeta pemulihan atau apa, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak punya ide ngomong apa sama dia. Tapi dalam pembicaraan tiba-tiba saya nyeletuk aja. Saya ini atau Tuhan itu mengasihi saya bukan karena saya pelayanan, bukan karena saya pendeta. Bahkan Tuhan tuh menjamah saya waktu saya masih najis, kotor. Dia udah sayang sama saya. Dia tuh lihat, oh gitu ya. Loh saya juga kaget. Saudara apa yang terjadi? Dijamah suami istri, dilawat Tuhan, nangis-nangis itu. Di rumah makan. Sebagian orang hari ini terjebak. Dia berusaha mengasihi, dikasih Tuhan karena sebuah perbuatan. Kita kan karena kita dikasih Tuhan lebih dulu. Dan kasih itu kuat. Kasih itu menggerakkan tindakan. Umur saya sudah kepala 6. Saya sudah ada jingkong. Tapi hati saya masih tetap menyala untuk melayani dia. Babe. Dan saya tidak ingin melayani dia sebagai budak. Saya ingin melayani dia sebagai anak yang menghamba. Anak dulu. Doa ini sebuah pattern yang kita harus mengalami. Kita pahami. Kita ini anak. Dan tidak ada Gusti Allah, Tuhan, dewa, sesembahan, apapun namanya, yang berkata kepada umat manusia, kepada umatnya, engkau anakku. Tidak ada. Kecuali dia. Anak hilang, itu kalau saya petakan, itu adalah dua-duanya gagal mempercayai hatinya bapaknya. Sama dengan orang Israel. Mereka keluar dari Mesir, mereka lihat perbuatan Allah. Mereka gagal mempercayai kasih setianya. Mereka bukan gak percaya perbuatannya. Mereka percaya perbuatannya. Makanya dalam Mazmur 103, Israel mengenal perbuatan Allah. Tapi Musa mengenal jalan. Anda nggak bisa mengenal jalannya kalau kita nggak mengenal dan percaya kepada hatinya. Kita nggak mau jalan di jalannya. Kalau kita nggak percaya sama hatinya. Ini bukan pelajaran tingkat tinggi. Saya selalu diingatkan Pak Wesley, ojo angel-angel Pak gitu ya. Ini dasar. Amin. Nah, lalu diikuti apa? Datanglah kerajaan. Jadi inilah permohonan pertama dan utama. Kehidupan sejati adalah mengalami kehadiran kerajaan Allah di bumi. Dan itu lahir dari sebuah hubungan.
Makanya siapa yang tidak lahir dari roh dan air, dia nggak bisa melihat kerajaan Allah. Saya hari ini, ya orang bisa nggak setuju, boleh setuju. Saya percaya keselamatan, pengampunan maksud saya. Itu tidak harus lahir dalam roh. Orang yang di samping kanan Tuhan tuh nggak pernah lahir baru. Anda dan saya itu usianya kalau menurut orang Chinese tambah 9 bulan. Kita ada 9 bulan di perut ibu. Saya nggak bisa nunjuk sini, saya nggak pernah punya rahim. Di rahim ibu. Sudah ada. Tapi nggak pernah masuk di realita. Karena kita belum lahir. Jadi ketika orang lahir dalam roh, dia baru mulai mengalami realita surga ini, dimensi ini. Di mana Pak? Di sini dan di sini. The kingdom of God is within you. This is a dimension. Bukan sekedar lokasi. Dan ketika engkau menemukan dimensi itu, engkau ketemu rajanya. Ini kerajaan. Semua kerajaan, semua raja punya budak. Perbudakan adalah hal yang tidak terpisahkan dari kerajaan. Tetapi kerajaan yang satu ini gak punya budak. Keren. Gak ada budak. Ingat, tidak ada budak. Sebab semua penghuninya sudah diadopsi jadi anak. Pikirkan itu. Kekuatan yang terbesar dalam iman kita bukan mujizat. Sebuah hubungan, sebuah kesetiaan. Kita percaya, kita melihat hatinya. Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Enggak ada satu orang mati buat dia. Tapi setelah dia mati, naik ke surga, Roh Kudus turun. Mata hati mereka dicelikkan. Mereka sudah melihat perbuatan Tuhan secara jasmani. 3,5 tahun, betul? Tidak ada satu orang mati buat dia. Satu murid berkata, aku siap mati. Orang Jawa bilang ceketek. Namanya Petrus. Tapi setelah Roh Kudus turun, mata mereka melihat. Sejarah membuktikan. Gereja mula-mula. Ratusan orang. Rela mati. Apa yang mereka lihat? Bukan mujizat. Kasih setia. Hatinya Tuhan. Atas mereka. Apa yang membuat saya jadi hamba Tuhan? Adalah hatinya. Saya gak ikut Tuhan karena dia hanya hebat. Saya percaya dia dahsyat. Tapi pengikutan saya bukan karena dia dahsyat. Sama seperti seorang gadis, dia menikah seorang pria. Pria itu kaya raya. Tapi dia seharusnya tidak karena dia mencintai, bukan karena kaya. Itu penting. Nah, dari sini datanglah kerajaan. Kita menemukan sebuah dimensi kerajaan. Nah, bagaimana kita harus bisa mengalami itu? Tuhan memetakan ada 3 kebutuhan yang harus kita menangkan. Terima kasih sudah diganti. Ada 3 permohonan. Ada 3 area yang kita harus menangkan. Yang pertama adalah kebutuhan. Tuhan itu peduli kepada kita. Saya sangat tertemplak ketika ada satu ayat begini. Lihat bunga, rumput di padang. Didandani, dihiasi. Dihiasi itu apa sih? Didandani apa? Kalau kita nih pakai pakaian.
Kalau fungsinya aja kan nggak perlu pernik-pernik, nggak perlu warna. Jadi supaya indah. Dan saya tiba-tiba melihat sebuah gambar. Wong rumput suket aja dijadikan indah. Hidup kita bukan cuma makan minum. Dikasih sesuatu keindahan. Gitu loh. The beauty of God di dalam kita. Karena kita makhluk spiritual. Itu yang disebut kemuliaan. Saya kagum waktu Yesus disalib. Dia masih ingat menitipkan ibunya ke Yohanes. Apa itu? Kebutuhan jasmani setiap bulannya karena dia anak sulung. Begitu peduli kepada kebutuhan. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan yang kami makanan yang secukupnya. Bukan secukupnya. Jatahku pada hari ini. Dan kita tidak membangun iman kita. Ketika kita mulai bertumbuh. Di atas kita mencintai Tuhan. Tapi Tuhan mencintai kita tadi itu. Nah, kita tidak bisa langsung. Misalnya murid-murid Yesus. Tidak ada satupun siap mati buat dia. Tapi ketika dia growing, saya enggak menakut-nakuti Anda. 12 murid Yudas ganti Paulus, bukan Matias. Bagaimana akhir hidup mereka? Mati syahid semua, kecuali Yohanes. Artinya apa? Mereka sudah satu titik iman. Mereka tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan. Waktu mereka harus mati syahid. Kalau mungkin Anda dan saya belum tentu. Loh Tuhan, aku gak mau tolongi Tuhan. Waktu Israel keluar dari Mesir, Tuhan bikin putar supaya mereka gak ketemu musuh, mereka harus perang. Supaya mereka gak hilang hati. Karena masih permulaan. Tapi ketika orang bertumbuh, makin lama, dia tidak melihat itu sebagai satu fokus. Tetapi percayalah, jangan khawatir. Tuhan tidak membawa Anda dan saya itu langsung ke sana. Dia akan menunjukkan bagaimana dia memelihara, memenuhi. Plus, dia buat sesuatu yang kita tidak suka. Keadaan yang tidak enak. Tetapi dalam gambar yang besar, itu menjadi kebaikan. Saya suka lagu ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kenapa? Karena saya melihat kisah hidup seorang namanya Melita. Dan dia mengalami sebuah keadaan yang tidak mudah. Covid, orang tuanya bangkrut. Gak bisa kuliah. Makanya ikut audisi. Kakaknya lolos. Dia gak lulus. Lulus tapi ikut tapi tengah jalan tereliminir. Ya, Ibu Elizabeth gak pernah lihat kita juga gak pernah lihat itu. Apa itu? Ya, idol begitu loh. Terus diikuti, kakaknya meninggal. Udah gak bisa kuliah, kakaknya meninggal. Dan dia dengan jujur. Ini jujur. Katanya Tuhan baik itu saya sulit untuk mencerna gimana dia baik. Jadi curhat. Saya suka. Kita harus jujur. Sebagian anak Tuhan tuh gak jujur. Sudah disakiti, sakit hati. Tidak apa-apa Tuhan, aku mau ngampuni. Tapi Tuhan aku sakit Tuhan, sakit. Doa begitu.
Saya bisa melihat kalau dia lolos di audisi itu, idol itu, dan mungkin menang, dia nggak pernah jadi penyanyi rohani. Tapi saya melihat perempuan yang kesulitan hidup itu membuat istilahnya, kalau saya istilah, cinya keluar, urapannya itu keluar. Dia jadi nyanyinya itu jadi beda. Coba kita lihat itu pergumulannya, klipnya coba ditayangkan. Tolong ditayangkan, tolong fokus. Tuhan tega banget untuk ambil. Kenapa Tuhan tega banget ngelakuin sama saya? Lihat wajahnya. Saya nggak punya uang loh Tuhan. Saya belum bisa kuliah. Saya masih mencari kemana ini jalannya. Kok susah banget ya untuk mengerti semua ini. Ketika manusia merasa kalau ini pintu dari Tuhan, kalau manusia ngerasa kalau kayak ini bisa jadi pintu keluar dan pintu berkat. Tapi kok tiba-tiba ketutup gitu aja. Tapi kemudian Tuhan panggil kembali saya. Pertanyaan besar dalam hidup saya, tapi kembali saya nggak bisa berkata-kata. Saya cuma bilang, Tuhan aku capek. Semakin sedikit takaran saya untuk bilang Tuhan baik. Saya mulai bingung, Tuhan baik dari mananya ya? Aku bingung. Aku nggak tahu harus kemana. Dalam 2 minggu setelah itu, kakak rohani saya datang dan bilang, ayo rekaman lagu rohani. Saya nggak banyak ngomong, saya cuma, oh ya. Mungkin masih bingung juga di situ. Kemudian lahirlah lagu Penolong yang Setia. Saya nyanyi hanya Yesus Penolong yang Setia, padahal hati saya sedang bertanya dengan pertanyaan tanda tanya besar, di mana pertolongan Tuhan atas hidup saya. Tapi ternyata di dalam kelemahan, di dalam ketidakbisaan kita, Tuhan bekerja sepenuhnya. Karena disitulah diri kita betul-betul berserah dan gak punya plan B atas rencana Tuhan. Lagu ini kemudian menjadi satu-satunya sampai hari ini lagu rohani yang pernah trending di Indonesia. Bahkan ketika trending saya nggak tahu karena saya nggak buka sosmed sama sekali, dan saya cuma bilang, Tuhan aku nggak tahu harus senang atau enggak. Tapi akhirnya sampai hari ini saya dengan bangga saya bilang, Tuhan Yesus menolong saya. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap kita, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita mau imani kalau Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus penolong yang setia, amin. Kalau Anda baca Mazmur, lihat kisah hidupnya Daud, Anda baca Mazmur dengan kacamata berbeda. Anda nyanyikan lagu ini dengan melihat pergumulannya adik Melita ini. Kita lihat sebuah keindahan, sebuah gambar yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dan dia secara jujur, bukan tiba-tiba, oh ya Tuhan baik, tapi melewati sebuah proses. Dan manusia, saya tarik dulu, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tapi manusia, kita tidak dipanggil hidup hanya untuk mengejar kebutuhan. Waktu saya petakan pencobaan pertama, saya jujur, saya kaget, saya tertemplak. Gimana Pak? Yesus puasa 40 hari. Lapar kan? Berarti ada kebutuhan di padang gurun. Enggak ada mie duk-duk, bakwan gili, bakwan kapasari, nasi goreng, enggak ada. Iblis, ini yang saya mau kaget, tidak ngomong begini. Ngerampok kok. Betul? Mencurilah. Rampok. Enggak. Iblis bilang, dan Yesus punya kesaktian bikin batu jadi roti. Saya bilang, buset ini. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, kira-kira saya mikir gimana? Cengli kamu. Gua lapar, nggak dugem loh, puasa loh. Gua punya kebutuhan nih. Nggak ada yang disediakan. Ya saya buat.
Konteksnya apa? Gue gak punya duit nih. Berarti gak salah dong gue nyuri. Gue gak bahagia nih dalam pernikahan. Gak salah dong gue selingkuh. Loh, konteksnya bisa macam-macam. Apa yang iblis katakan bukan sesuatu immoral. Tapi dia mau katakan kebutuhan di atas segala-galanya. Jawab Yesus. Manusia tidak hidup hanya oleh roti. Saya balik. Hanya digerakkan oleh kebutuhan. Tapi manusia dipanggil, dia harus digerakkan oleh kebenaran. Dan itu enggak tiba-tiba kita bisa. Dimulai Tuhan bilang, aku jamin kebutuhanmu. Tapi jangan hidup, kejar kebutuhan. Terus. Karena Tuhan tidak memanggil kita lahir untuk hanya mencari kebutuhan. What is the most important thing in our life? Seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Carilah kerajaan Allah. Itulah esensinya. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir. Kau lihat itu burung, kau lihat itu rumput. Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu? Sampai Tuhan tuh, saya baca gemes. Yang dia butuhkan adalah iman. Mempercayai hatinya. Tapi kita tidak bisa berjalan dalam kerajaan Allah kalau kita nggak menang atas kebutuhan. Ketika kita hanya diperbudak oleh kebutuhan. Atau kita kalah kepada kebutuhan. Pernah nggak dengar cerita, kenapa kamu melacur? Ya, tuntutan ekonomi. Dan percayalah Tuhan gak marah. Tuhan gak murka sama orang-orang seperti itu. Tuhan berbelas kasihan. Karena dia akan binasa dalam dosanya. Tapi Tuhan gak marah. Anda jangan pikir, ya ini Kristen progresif. Dipikir, lu Tuhan kasih. Tuhan tuh kasih. Ini semua kalau ketika kita bicara dalam paradigma kerajaan. Firman itu konstitusi kerajaan. Bukan soal suka enggak suka. Aku tidak menghakimimu. Firman yang kukatakan itu jadi hakim. Pak Jokowi enggak benci pengedar narkoba itu. Tapi undang-undang itu yang mengatakan death penalty. Raja Darius tidak pernah benci sama Daniel. Tapi Daniel masuk gua singa. Raja Darius tidak bisa menemukan solusinya. Tuhan bisa menyelesaikan solusi. Kebenaran, keadilan, dan kasih. Jadi Tuhan tuh menyediakan kebutuhan. Tapi jangan berhenti kita hanya hidup untuk sebuah kebutuhan. Saya khawatir cerita minggu demi minggu itu terus bicara menekankan kebutuhan. Saya amati tren beberapa gereja yang disukai itu bicara kebutuhan terus. Tapi perlu imbang. Tapi hakikat kita lahir untuk menemukan dan berjalan dalam kebenaran. Bukan kebenaran peraturan. Nanti kita lihat. Next. Perhatikan bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Percaya? Apalagi kita kesayangannya.
Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan. Saat percaya, Tuhan bekerja. Katakan dengan iman. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Babe, ini gue. Amin. Supaya kasih hati Bapa itu turun, Anda dan saya harus punya hati anak. Jangan punya hati budak. Jadilah anak dulu. Anak itu dipelihara. Kerja gak kerja. Kalau masih kecil. Kalau sudah besar ya jejek. Gak mau kerja. Males itu namanya. Amin. Dan bagaimana 3 area itu kita harus menang. Yang pertama adalah kebutuhan. Anda dan saya harus menang. Amin. Next. Yang kedua, permohonan kedua apa? Ini bidang kehidupan. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah. Dulu ada satu buku yang terkenal apa ya? Kata atau apa? Romo itu. Tuhan, mbok ya, aku ini buatan sudah ndak berbuat dosa lagi lah gitu. Romo siapa gitu ya. Terus ini cuma cuma imajinasi. Terus Tuhannya ngomong gini. Ya kalau kamu ndak dosa lagi, kerjaanku apa? Kan ndak bisa ngampuni kamu katanya. Loh itu ada loh, Roma 11. Allah mengurung kita dalam ketidaktaatan supaya dia bisa menyatakan belas kasihannya. Aduh dosa meneh Tuhan. Gitu ya, kadang-kadang. Tapi saya khawatir ada sebagian orang, anak Tuhan, orang Kristen, masuk neraka. Karena tidak terampunkan, tidak menerima pengampunan. Kok bisa Pak? Bukan tidak diampuni. Karena dia tidak mau mengampuni. Jadi kalau Pak Lukas mau kasih saya HP-mu mana Pak? Nah, saya kasih. Ini saya punya HP katakan 2 juta. HP-nya Pak Lukas 2 juta nih gitu ya. Saya mau terima, Pak Lukas mau kasih. Tapi di tangan saya itu genggam HP jadul 100.000. Nggak pernah saya mau lepas. HP yang Pak Lukas kasihkan saya nyampe nggak di tangan saya? Tidak. Dia mau kasih, saya mau terima. Selesai? Belum selesai. Selama tangan saya nggak buka, HP itu nggak nyampe. Tuhan itu mengampuni. Tapi saya khawatir ada sebagian orang pengampunan itu gak pernah nyampe. Bukan tidak diampuni. Ini yang ngomong bukan Rasul Paulus. Yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Dan ini konstitusi. Ya dan amin. Tetapi dalam hidup ini siapa yang gak pernah dikecewakan, siapa yang gak pernah disakiti? Angkat tangan. Gak ada. Makanya menang. Itu area kedua adalah pengampunan. Jangan mimpi gak ada orang yang menyakiti kamu. Jangan mimpi kita gak pernah dikecewakan. That's life. Itulah kita harus tahu caranya mandi, pentahiran, membuang semua kotoran. Saya sampai dapat melakukan satu uji lab istilahnya. Saya dapat darah Yesus 3 fungsi.
Imamat 9 ayat 22. Darah pengampunan, darah perjanjian, korban bakaran, dan korban keselamatan, pentahiran. Saya uji, saya ajak yud beberapa kenal retreat di Batu. Jumat masuk, Sabtu pulang. 3-4 sesi. Saudara, apa yang terjadi? Mereka bawa 1 perjumpaan, 2 perjanjian, 3 pentahiran. Dilawat Tuhan. Habis. Pentahiran itu perlu. Nah, kita harus menang dalam area itu. Sebelumnya. Next. No. Enggak. Ya. Ya, terus next. Nah, ini. Makanya ayat ini bagus. Setiap orang biarlah dibumbui dengan api. Digarami dengan api, bahasa Indonesianya. Dan ini yang hilang, setiap korban harus dibumbui, diberi rasa dengan garam. Jadi garam itu kalau tidak punya rasa, maka diinjak-injak. Dibuang. Lah kita ini dalam hidup yang peperangan atau pergumulan atau kita harus menang itu adalah kita nggak boleh kehilangan rasa dan cinta. Pernikahan kan begitu. Tiap hari bukan cuma sama, lama-lama tambah tua. Bagaimana cinta itu gak habis. Kita harus bisa kulaan cinta. Kita harus bisa mendapat aliran yang membuang semua kotoran. Menang atas pengampunan. Atas ketidakadilan. Makanya pengampunan bahasa Inggrisnya itu forgive. Give. Lepas. Amin. Ini peta hidup. 1 kebutuhan. 2 pengampunan. Nanti kita lakukan sebuah tindakan iman. Sebab gak ada satupun kita gak pernah disakiti. Saya gak katakan Anda sakit hati. Tapi lepaskan semua. Kalau Tuhan masih ingatkan, lepaskan. Ucapkan, aku mengampuni. Pengampunan bukan sekedar kita taat. Pengampunan itu diminta untuk kebaikan kita. Supaya kita detok. Orang detok itu pasti lebih sehat. Lebih seger. Lebih cakep. Gitu loh. Orang itu mau loh. Kalau ngerti detok, puasa apa, supaya lebih sehat. Kalau Anda melihat itu, kita melangkah dengan iman. Tuhan gak tanya kau bisa atau gak bisa. Mau gak? Jangan terbingung dengan masih sakit hati kita. Lepaskan. Tuhan gak tanya. Mungkin orang itu masih sakit, tapi begitu dia mau mengampuni, di mata Tuhan dia sudah bersedia mengampuni. Nanti kesembuhannya menyusul. Dan dia harus deklarasi terus, sampai itu sembuh. Saya punya teman penyiar sangkakala. Dia pernah putus cinta. Sebulan dia tuh nangis terus. Dan dia bisa cerita karena dia sudah sembuh. Sampai dia ngomong itu ketawa-ketawa gitu. Jadi kalau orang putus cinta, dia udah putus. Tapi kalau ngomongkan mantan itu masih, iya dia, itu berarti belum pulih. Tapi kalau udah, ya kita ini pernah pacaran ya sudah putus. Gitu. Itu sudah pulih. Jadi cek, mana yang kalau ngomong orang itu kan, madek gitu ya. Nah itu, Anda sudah mengampuni. Tapi harus terus sampai luka itu selesai. Kalau enggak dia cari korban. Atau luka itu mengundang kuman-kuman untuk membuat infeksi. Ini tatanan tubuh itu mirip. Jadi Tuhan tuh mengunci. Kita boleh pelayanan, saya boleh khotbah di mana-mana. Tapi kalau saya membenci saudara saya,
saya di dalam kegelapan. Karena frekuensi saya tuh larinya ke kerajaan maut. Yesus tuding orang yang secara lahiriah, kaum beragama, pemimpin agama, hafal Taurat, punya hidup moral. Dia berkata, iblis bapakmu, kau anaknya setan. Kita nggak usah cari jauh-jauh. Di Indonesia itu banyak orang beragama hidup dalam kebencian. Bahkan dia terjebak melalui agamanya, justru dia merasa dia melakukan kebenaran. Saya nggak tuding agama lain. Nanti tanggal 17 Juni kami akan saya ini direction seminar Trinity of God. Saya bersama Rita Wahyu. Kita punya kesamaan misi apa? Dia cerita, Anda tahu bom atom Oppenheimer ya? Namanya bom atom itu apa? Trinity. Dia orang Yahudi. Dia mau sendir karena konsep Trinity ini banyak orang dibunuh. Ini gereja loh. Dan saya mendapatkan satu, it's a beauty of Trinity. Bukan dijadikan doktrin, ini sesat, ini benar. Hakikatnya. Saya mendalami. Tetapi ujungnya adalah bicara tentang manifestation of love. True by Trinity. Bukan untuk menuding orang lain. Dusta tertinggi itu di agama. Karena kalau preman dia tahu dia berbuat jahat. Tapi iblis dalam agama, dia bisa membuat orang yang melakukan kejahatan yang keji. Dan dia merasa berbuat luhur. That's the high deception. Dan Tuhan sudah mengunci. Kalau engkau membenci saudara. Dan saya bisa khotbah, saya bisa puasa, bisa hidup dalam moral yang kudus katanya. Tapi saya hidup dalam kebencian. Selesai. Saya hidup dalam kegelapan. Oleh sebab itu, area ini kita harus menang. Amin. Next. Tuhan ingatkan, kasih menjadi tawar. Jangan kecewa. Dan percayalah hari ini, gandum ilalang itu bertumbuh bersama. Anda jangan pikir yang namanya pelayanan itu surga. Gandum ilalang tumbuh sama-sama. Saya bisa katakan, dalam setiap area, itu ada min 10 sampai plus 10. Dunia kedokteran, kesehatan, pengobatan. Itu kan luhur kan. Saya percayalah, ada dokter yang sebetulnya penjahat, pembunuh, sampai dokter yang luhur. Ada dokter yang kerjanya sebenarnya nipu pasien. Ada. Enggak butuh dikasih obat. Saya anaknya dokter, saya nggak mungkin anti dokter, tapi saya tahu itu makin lama. Bidang apa? Dosen. Luhur, yang luhur, nggak usah yang preman, termasuk dunia agama. Jadi bukan soal bidangnya. Saya tidak menjadi lebih rohani dari Anda, karena saya pendeta, Anda bukan. Tapi tiap jalur, apakah kita tulus? Apa kita hidup dalam kebenaran? Amin. Tuhan lebih gampang ketemu preman yang bertobat dari pendeta yang merasa dia sok benar. Bill Johnson berkata 3 hal yang membuat orang mati. 1 dosa immoral, anak bungsu. 2 kuasa maut. Nanti itu yang ketiga tadi, permohonan. Ketiga apa? Self-righteous, merasa benar. Merasa kudus. Ini permisi. Ada tokoh reform namanya John Calvin. Saya nggak ingin mengurangi jasa beliau. Tetapi sejarah membuktikan. Dia membunuh sahabatnya sendiri, Michael Servetus, yang menolak Trinity.
di Jenewa, dibakar hidup bersama gereja Katolik. Hari ini gereja Katolik sudah bertobat urusan tuding menuding. Rupanya yang Kristen masih ketularan. Saya tidak katakan kita kompromi, tidak. Kita harus punya firm. Tapi bukan untuk menuding dan membunuh saudara kita. Amin. Next. Yang ketiga adalah menang atas si jahat. Atas dosa, maut. Ini loh. Pedang, kelaparan, sampar. Ekonomi, sakit penyakit. Rumah tangga, hubungan. Ini 3 battlefield kita. Menang atas kebutuhan. Menang atas ketidakadilan. Menang atas kuasa maut. Modusnya gak pernah berubah kok. Pedang, kelaparan, sampar terus. Ayub begitu setan dapat hak, langsung pedang masuk, rampok. Pertikaian rumah tangga. Daud seorang yang dikasih Tuhan, pedang masuk. Kelaparan. Daud melewati semua. Sampar. Kelaparan itu apa? Ekonomi. Jadi bidang ekonomi, bidang keamanan hubungan, bidang kesehatan. Jadi salah satu yang kita harus tahu itu kesehatan. Anda harus tahu menjaga kesehatan. Apa itu dosa? Out of design. Jadi tatanan roh itu terrefleksi dalam tatanan tubuh. Tubuh itu didesain untuk apa? Bergerak. Catat baik-baik yang sudah 40-50 tahun ke atas. Saya nggak katakan Anda harus jadi atlet. Paling tidak Anda harus belajar jalan. Amin. Aminnya nggak ada. Banyak yang belum bertobat urusan olahraga. Ya. Karena memang itu desainnya memang bergerak. Dimulai kasih karunia. Harus dilanjutkan kebenaran. Ketika usia Anda mulai 30, 40, 50, muscle, otot itu turun. Padahal otot itu bukan hanya sekedar untuk kuat. Itu lemak, gula, itu otot yang makan. Dan Anda dan saya tidak boleh kehilangan otot itu. Kalau jangan kehilangan rasa dan cinta itu. Itu Anda harus maintain. Jangan mikir itu datang dengan tiba-tiba. Amin. Langsing itu otomatis kalau SMP, SMA. Kalau sudah 40, 50, nggak otomatis. Anda harus do something. Amin. Oke. Jadi apa itu yang mau diajarkan Tuhan? Bukan hanya sekedar kasih, bukan sekedar kehidupan, pada akhirnya apa? Kerajaan. Saya khawatir sebagian orang jalani Injil apa? Bukan Injil. Saudara seberang kita selalu ngomong, kalau Nabi Musa dikasih buku Taurat. Nabi mereka dikasih buku. Saya nggak perlu sebutkan nanti sensitif. Nabi Isa diberi buku Injil. Keliru. Yesus tidak bawa buku Injil. Yesus adalah Injil. Makanya butuh pengertian Trinitas. Kenapa? Dimana kita ketemu pribadi Yesus. Nggak boleh berhenti di Yesus. Harus lanjut Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah the reality of Christ. Ketika engkau mengalami persekutuan dalam Roh Kudus, kasih Allah itu bukan lagi cerita, bukan lagi berhenti pada pengertian. Engkau terima wujudnya. Engkau dilawat. Engkau nikmati itu kasihnya. That's the Holy Spirit. Amin. Silakan datang, hadir. Kalau tidak ada acara, saya tidak ingin menyanyi acaranya gereja. Tanggal 17 bulan Idul Adha itu. Nah, sudah bagus Injil keselamatan. Tapi saya khawatir di akhir zaman kalau kita hanya bicara pertolongan.
kebutuhan. Kita nggak punya cukup kekuatan untuk menang. Saya suka dengan teka-tekinya Simpson. Yang makan, dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Jangan anti kuat, kita harus kuat. Kalau enggak kuat, kita diperbudak. Diinjak. Kita harus kuat, makanya kita menginjak dosa. Kita harus kuat menang atas kebutuhan. Amin. Itulah Injil Kerajaan. Bukan hanya ditolong Tuhan, Anda diajar perang. Anda punya jubah, punya tongkat. Amin. Coba lihat, kalau orang ketemu orang sakit. Yesus dan murid-muridnya, gak hanya Yesus. Di mana ada doa permohonan, Tuhan tolong sembuhkan dia. Waktu berhadapan, enggak. Semua Yesus maupun Petrus yang lain, ketika ketemu orang sakit, apa? Dia perintahkan, sembuh. Karena mereka sudah berjalan dengan mandat. Bukan berarti kita nggak boleh doa permohonan. Tapi orang yang sudah menerima mandat, dia nggak mohon. Dia perintahkan. Emas perak aku nggak punya. Tapi yang aku punya, aku berikan. Bangun. Amin. Untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terakhir ya. Anda harus mengerti paradigmanya. Anda harus mengalami kingship and lordship. Godship and lordship. Ini mengejutkan saya, singkat aja. Yesus itu jadi Tuhan. Bukan hanya jadi Allah. Tuhan itu apa? Majikan Tuhan. Saya kasih contoh ya. Makanya gini, orang bisa punya banyak Allah. Tapi engkau gak bisa ngabdi banyak Tuhan. Dunia teologi kalau ada orang bilang Yesus bukan Allah, bangun semua. Wah itu sesat, keliru. Ya baik, saya percaya Yesus Allah. Tapi ternyata critical point-nya bukan di situ. Apa dia Tuhan dalam hidup kita? Seperti apa itu Tuhan? Saya punya kenalan, kakaknya itu CEO satu grup konglomerat. Saya nggak perlu sebutkan. Dan bosnya konglomerat ini, rumahnya di Singapura, pulang pergi Jakarta, Singapura. Dia kalau ngadakan rapat dengan CEO-nya Presdir itu, beberapa perusahaan kan konglomerat. Anda tahu jam berapa? 1:30 pagi. Saya mau tanya, waktu WA masuk, kita rapat 1:30 pagi. Presidennya datang nggak? Pak, iki jam 1:30 ngantuk aku. Ada nggak yang ngomong gitu? Nggak ada. Itu loh Tuhan. Itu loh Tuhan. Yes Lord. Yes. Itu Tuhan. Hari ini, Yesus itu cuma berhenti dijadikan juru selamat. Tuhan ampuni, Tuhan tolong. Tuhan, ya memang dia baik. Tapi saya menentukan, saya tidak ingin mengkonklusikan. Baca Roma 10 ayat 9. Titik keselamatan itu apa? Barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Bukan Yesus Allah, Yesus Tuhan. Maka ada satu Allah, satu Tuhan. Supaya Allah itu menjadi Godship, Kingship, Lordship. Sebab penyembah berhala itu menjadikan dewa itu Allah. Disogok, dipuja, dikasih sajen. Saya khawatir sebagian orang percaya Yesus dan memperlakukan Yesus seperti itu. Dia gak pernah belajar, ya Tuhan. Dari sini kita akan mengalami kehadirannya. Dan gelarnya Yesus sekarang apa? Tuhan segala Tuhan, Raja
segala raja. Tidak usah dijawab. Saya percaya, kita semua percaya Yesus adalah Allah. Tapi apa dia jadi Tuhan dalam hidup kita? Itu belum tentu. Tuhan itu apa? Someone yang kau submit, kau taat. Konglomerat orang kaya itu supirnya nggak satu. 2, 3, ada supir siang, supir malam. Lah ini supir yang malam. Dia kadang-kadang berangkat jam 1 pagi, jam 2 pagi. Ada nggak supir yang malam itu? Bos, ngantuk aku sih An. Gak ada. Misalnya dia berangkat. Berangkat. Presdir, datang nggak? 1:30 pagi. Datang. Nggak datang. Berhentikan. Saul tidak dipecat sebagai anak Tuhan, umat Tuhan. Saul diberhentikan dalam posisinya sebagai. Jadi beda. Ini bukan soal keselamatan. Tapi tanpa mengenal ini, Anda nggak pernah masuk dan menemukan kunci ilahi. Kita hanya terus bayi rohani. Doa ini ditutup dengan sebuah penyembahan. Karena kerajaannya sudah datang. Di atas, di awal permohonan. Kita menang 3 ini. Apa? Kebutuhan. Pengampunan. Dan atas kuasa maut. Kelaparan, pedang, sampar. That's life. Ayo kita kerjakan. Gurunya adalah Yesus Kristus. Datanglah kerajaan. Manusia tidak hidup hanya oleh kebutuhan. Carilah. Temukan hidup ditopang oleh kekuatan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Perhatikan bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi, tolong teksnya, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Siapa percaya? Angkat tanganmu. Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Bapa, ini aku. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Buka tanganmu, pejamkan mata kita kontemplasi dengan lembut aja. Saat kau perlu Tuhan ganti aku, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan percaya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Musik aja. Tuhan tahu bukan manusia yang mencintai dia lebih dulu. Makanya Tuhan menunjukkan kebaikan. Tapi dia rindu kita mengerti, menangkap hatinya. Kenapa dia tolong, kenapa dia mati buat kita, kenapa dia mengampuni dosa kita. Karena dia punya mimpi. Dia ingin membawa kita, dia ingin mewariskan kita kerajaannya. Jangan kecil hati ketika dia mendidik kita, ketika dia membawa kita dalam situasi yang tidak enak. Sebuah kesaksian dari Melita, dan hari ini dia sudah pulang ke sorga. Tetapi sebuah gambar yang indah, sebuah cerita yang memberkati banyak orang telah dia jalani.
Hidup bukan sekedar berapa panjang usia kita, karena setiap orang akan meninggal kalau Tuhan belum datang. Tapi dengan apakah kita mengisi? Banyak orang hidupnya panjang tapi tidak punya makna. Banyak orang hidup hanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengizinkan cerita Tuhan hadir dalam hidupnya. Saat ini saya diingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu anakku, kata. Percayalah akan hatinya, percayalah akan kesetiaannya. Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu, katanya Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kau jangan hidup untuk sebuah kebutuhan. Cari kerajaan Allah dengan kebenarannya. Tuhan proses aku, ubah aku, didik aku. Aku percaya Engkau tahu aku hanya debu tanah. Engkau tahu batas kekuatanku. Engkau gak mencobai aku lebih dari kekuatanku. Tuhan gandeng aku, pegang tanganku, panggil dia. Jangan doa formal. Bapa, ini aku. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan Yesus, panggil dia. Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati.